Tamu kita berikutnya juga terkesan salah jalan. Antara pendidikannya dan pekerjaannya nggak nyambung. Kenapa begitu dan siapa dia? Mari kita berikan aplaus untuk Didit Maulana. Oke, Halo Dit, Bang. terima kasih banyak ya. Sama-sama. Silakan duduk. Wah, bajunya keren. Terima kasih. Ini rancangan siapa? Sendiri Oh, kebetulan. rancangan sendiri. Iya. Bukan satu kampung. Bukan satu kampung yang ikut Bukan, merancang ya, sendiri ya. aja. Oke. Dit, umurmu berapa sekarang? 33 Bang. 33. Pekerjaan sekarang apa? Fashion designer untuk brand saya sendiri, Ikat Indonesia. Ikat Indonesia. Jadi karyanya berupa apa aja? Karyanya berupa busana untuk pria, wanita, kemudian untuk anak kecil. Kita juga bikin untuk seragam, uniform, perusahaan-perusahaan. Semua berbahan baku atau berbahan dasar ikat? Ya. Oke, saya dengar ketika baru pertama kali terjun ke dunia fashion sebagai perancang busana, itu diejek, kemudian dikritik, betul? Betul. Ejekannya seperti apa biasanya? Ejekannya membangun sih gitu. Masuknya sih rada pedas gitu. Cuman Tergantung kesininya melihatnya. jadi apa ya? Kesininya jadi memacu gitu. Kayak misalnya, bisa apa sih gitu. Kan dia dianggap backgroundnya enteng ya? bukan fashion designer karena memang nggak pernah mengambil pendidikan sekolah tata busana gitu. Oh, jadi sama sekali belum pernah belajar untuk jadi perancang busana? Nggak belajar, tapi tahu gimana cara berpakaian yang baik. Tahu gimana berpakaian yang baik, iya. Nah, penonton ada yang tahu kira-kira sebagai fashion designer atau perancang busana, pendidikan Didit apa sih? Ada yang bisa nebak? Apa? Ekonomi, oke. Apa? Finance, oke. Apa? Bengkel las. Baik, supaya nggak penasaran, kita simak aja sama-sama tayangan berikut ini. Produk yang dirancang Didit sangat variatif. Selain membuat pakaian wanita, Didit juga membuat pakaian pria dan anak-anak hingga aksesoris. Didit menjadikan bahan tradisional sebagai acuan desain dan menyasar segmen anak muda. Dalam menjalankan bisnisnya, pria kelahiran Jakarta 18 Januari 1981 ini tidak jarang mendapatkan komentar miring seputar rancangannya. Tapi Didit tidak pernah menyerah. Walau tidak pernah mengenyam pendidikan mode, Didit mampu membuktikan karyanya dapat diminati banyak masyarakat. Berkat keuletannya, pria berusia 33 tahun ini telah mengantongi segudang prestasi. Iya. Ternyata dulu kuliahnya di jurusan arsitektur. Iya. Nggak nyambung. Iya. Boleh cerita, dulu jurusan arsitektur itu pilihanmu sendiri, dipaksa orang tua atau kenapa? Jadi waktu itu sebenarnya kelas 3 SMA tuh masih ababil ya, ABG labil nih, belum tahu mau kemana. Bingung, terus akhirnya indikatornya adalah, wah memang suka gambar dari kecil Bang. Memang suka gambar dari kecil, tapi teknik juga suka. Jadi waktu itu masuk ke IPA kan, kelas 3 SMA-nya. Terus akhirnya udah deh cari yang cepat kerja aja gitu. Terus indikatornya adalah ngelihat ayahnya temen yang sukses gitu. Wah dia jadi apa ya gitu. Kebetulan ada beberapa yang sukses arsitek.
udah deh masuk arsitek aja gitu. Tapi selama kuliah senang atau atau menderita? Kuliah seneng sih, nggak pakai sih ya kalau seneng ya. senang. Seneng gitu, senang, seru karena kan biasa tinggal di Jakarta, kuliahnya di Bandung sendiri semuanya gitu. Jadi menikmati susah dan senang. Senangnya kalau dapat kiriman bulanan awal bulan. Nah, semua juga gitu senang ya. itu ya. Susahnya. Susahnya yang udah mendekati las-las belas-belasan tuh biasanya udah habis gitu. Karena kan arsitektur itu lumayan tinggi, bikin maket, terus gambar dan segala macam dan peralatannya pun mahal. Kuliah bayar sendiri atau dibayarin orang tua? Kebetulan ibu saya single parent, jadinya istilahnya harus tahu diri ya gitu. Jadi jangan terlalu yang berfoya-foya banget gitu. Akhirnya di tingkat keberapa masih disubsidi sih dari mama, dari kakek juga gitu. Cuman ada beberapa tingkatan tertentu akhirnya udah deh gitu mendingan ditabung aja uangnya untuk kuliahnya bisa mulai sendiri. Waktu itu akhirnya semuanya dijalanin. Jadi waktu Terus itu udah Didit udah apa? mulai waktu itu dari jualan baju ke teman-teman, bikin baju, punya tukang jahit sendiri di Bandung. Kemudian ada juga ngeband kalau weekend gitu. Jadi itu namanya pekerja serabutan. Kuliah tamat atau berhenti di tengah jalan? Tamat. Setamat kuliah kerja apa? Tamat waktu itu jadi yang salah satu yang paling cepat juga untuk lulusnya. Terus akhirnya waktu itu ditawarin seminggu lulus langsung ditawarin mau kerja nggak di mana di Jakarta jadi apa di TV. Ya udah deh pokoknya asal pindah dulu ke Jakarta dapat kerja ini. Jadi gitu. apa nih? Reporter, presenter? Enggak, waktu itu jadi production team kebetulan menghandle talent and artist relations. Tugasnya apa aja itu? Tugasnya itu kalau produser mau bikin acara kita harus cari siapa bintang tamunya yang bisa bikin ratingnya naik gitu. Jadi waktu itu mulailah mencari artis-artis, kontak-kontak dengan selebritis sehingga ya nggak apa ya ternyata apa yang sudah dibangun zaman dulu membuahkan hasil sekarang gitu. Sudah mulai agak nyambung ini ya. Agak nyambung. Iya. Sesudah itu kemana? Sesudah itu pindah mulai makin menjurus menjadi marketing di sebuah perusahaan fashion internasional untuk di Jakarta gitu. Waktu itu membawa beberapa brand internasional dan menjadi PR marketingnya selama kurang lebih 7 tahun. Nah, lalu sekarang saatnya saya ingin tahu atau penonton juga ingin tahu bagaimana sampai Didit kemudian terjun sebagai perancang busana. Kan nggak punya pengalaman, walaupun ada arsitek gambar-gambar tapi untuk desain baju-baju kan beda. Bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia ini? Di tengah perjalanan udah rada bosan juga ya 7 tahun kerja di satu tempat yang sama dan melihat waktu itu ada potensi nih sebenarnya yang bisa dikembangkan. Karena belajar juga customer Indonesia itu seperti apa, terus suka dengan bentuk-bentuk baju yang seperti apa dan memang pada dasarnya suka gambar, maksudnya memang suka mendesain bang gitu. Nah akhirnya memberanikan dirilah di 1 tahun sebelum akhirnya berhenti pekerjaan, membuat brand sendiri Ikat Indonesia. Kan nggak punya pengalaman untuk merancang busana. Dari mana itu kemampuan? Kemampuannya sebenarnya adalah 30% niat, 70-nya nekat. Nah, kami semua tentu ingin tahu bagaimana kemudian Didit merasa Ikat ini adalah sebagai ciri khas dari rancangan Didit. Dan apa keunggulan dari ikat-ikat yang dirancang oleh Didit menjadi sebuah busana. Tapi tahan dulu, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ini adalah paduan dari lurik dan tenun dari Bali. Didit, pada awal terjun ke dunia fashion sebagai perancang busana, itu kan Didit diejek, dikritik,
anak kemarin sore nggak ada pendidikan formal dalam dunia ini ya. Tapi faktanya kan sekarang Didit adalah salah satu fashion designer yang punya nama di Indonesia. Nah, yang menjadikan Didit lebih menonjol dari yang lain adalah penggunaan ikat sebagai bahan dasar dari rancangan-rancangan Didit. Nah, dari mana atau kapan persisnya Didit mulai tertarik untuk menjadikan ikat sebagai kekuatan desain Didit? Jadi waktu itu ketika lagi timbul keinginan untuk membuat brand sendiri dan bekerja entrepreneur, kemudian melihat peluang ketika waktu itu batik lagi dipermasalahkan apakah milik Indonesia atau yang lain gitu, dan saya berpikir adalah kita tidak mau menjadi generasi yang ketinggalan gitu atau menyesal di belakang hari. Yeah. Nah waktu itu langsung muter otak kira-kira apa yang bisa dikembangkan lagi ya gitu. Nah waktu itu tenun ikat belum sepopuler sekarang memang gitu, sehingga kami harus melakukan riset selama beberapa bulan, pergi ke sentra-sentra penenun dan melihat seperti apa sih bahan yang akan kami pakai, karena nggak mungkin kita mau bikin sesuatu tapi nggak tahu dapurnya seperti apa. Jadi harus ke sana, harus datang, harus lihat dan harus mencari opportunity apa yang bisa dikembangkan sehingga nanti apa yang kita keluarkan itu tidak standar seperti apa yang dihasilkan di pasaran gitu. Jadi itu prosesnya berlangsung kira-kira 6 bulan. Apa sebenarnya keunggulan ikat dibandingkan dengan bahan-bahan lain? Keunggulannya adalah karena ini dibuat dengan tangan dan tidak bisa diulang, dalam arti kata kalau mereka misalnya menghasilkan ini 20 meter, kemudian kita minta ulang lagi, hasilnya pasti akan berbeda. Di mana orang melihat itu sebagai satu kekurangan, buat saya itu adalah satu kelebihan. Karena itu mencirikan adalah Indonesia itu kita eksklusif gitu loh, bikin sesuatu dan tidak disamai dengan yang lain, seperti itu. Apa yang membedakan hasil rancangan Didit dengan teman-teman yang seprofesi? Kalau kita memang fokusnya itu adalah ke anak muda. Jadi saya Kalau gitu cocok sekali sama saya, untuk saya ya. pas ya. Pas. Ya, jadi saya mendesain sesuatu yang akan saya pakai gitu. Jadi waktu dulu pinginnya sih mengalahkan dogma adalah kalau anak muda pakai kain tradisional tuh ditanya mau kondangan dari mana? Atau mau rapat atau apa gitu. Jadi mengalahkan itu. Jadi waktu itu akhirnya oke, kita bikin konsepnya ready to wear, casual, anak muda gitu. Nah, kenapa ready to wear? Kenapa casual? Karena kalau ready to wear tuh atau casual bisa dipakai frekuensi pemakaian lebih sering, sehingga artinya orang akan lebih sering beli juga. Sehingga artinya ujung-ujungnya adalah kita bisa mensupport para perajin lebih banyak lagi karena kita akan semakin menghasilkan bahan yang banyak lah gitu. Iya. Dit, kalau yang rancangan busanamu yang ada di sini nih dari mana tenunnya yang dipakai laki-laki ini? Dari mana asalnya? Nah untuk ini koleksi yang terbaru. Jadi untuk celananya mungkin kalau orang kasat mata melihat kayak celana biasa, padahal ini adalah tenun lurik dari Klaten. Oke. Jadi kita ke Klaten, ke sana terus ngobrol kira-kira apa yang bisa kita kembangkan lagi. Ini dibuat khusus untuk Didit atau bahannya sudah ada Didit yang kemudian merancangnya? Kita biasanya pesan. Oh, pesan. Pesan dulu. Oke, yang atasnya ini dari Terus mana? yang atasnya ini dari Bali. Ini adalah salah satu motif kuno Bali. Kemudian untuk yang outerwear atau rompi terbaliknya ini merupakan satu bentuk interpretasi modern anak-anak muda, di mana sekarang anak-anak suka banget pakai kaos yang ada tulisannya. Sebenarnya sih intinya kayak anak muda pengen ditanya apa sih ikat gitu. Jadi kalau ketika dia pakai ya pasti dia akan tahu bagaimana menjawabnya gitu. Sambil memperkenalkan Betul. ikat Indonesia, apalagi kalau dia bawa ke luar negeri ya. Ya. Iya. Kalau yang desain baju perempuan, ini dari mana ikatnya? Ini juga salah satu motif klasik dari Bali. Mungkin pada zaman dahulu hanya dipakai sebagai kain, tetapi dengan konsep ide yang ada di kepala saya, akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bisa dipakai nggak hanya untuk acara resmi, tetapi untuk casual bisa dan untuk party juga bisa, pesta juga bisa. Hasil rancangan Didit ini biasa dipakai oleh siapa? Biasanya, Pernahkah ada orang-orang terkenal yang memakai rancangan Didit? jadi kita juga kaget
karena beberapa tahun terakhir ini dipercaya untuk memegang acara-acara internasional. Salah satunya itu adalah kami dipercaya menjadi official designer untuk meeting dari Menteri Keuangan APEC internasional di Bali. Wah, ini dia ya. Siapa lagi yang pernah pakai? Kemudian Miss Universe. Miss Universe pernah pakai juga. Miss Universe pernah pakai juga. Siapa lagi? Kemudian ada waktu itu untuk penyanyi-penyanyi juga ada Bunga Citra Lestari, kemudian Andin, Titi DJ, Rosa gitu. Kemudian, Maudy Kusnaidi pernah pakai di Festival Film Cannes juga ya. betul. Oh iya, ini dia. Wah, keren. Terus sempat katanya ada boneka Barbie juga mau kerja sama untuk bikinin bajunya Barbie. Betul. Jadi waktu itu pagi-pagi ditelepon dari pihak sana meminta untuk merancang. Kirain bercanda, ternyata beneran gitu. Akhirnya kita merancang. Jadi Barbie sedang mencari fashion designer Indonesia untuk apa ya, menjadi wakilnya lah gitu. Oh, jadi Barbie pakai ikat. Iya. Mahal nggak sih, Dit, hasil karyamu ini? Kalau yang paling murah berapa? Paling murah sebenarnya kita dari harga 859 ada range. Paling murah ya. Anak-anak kos langsung pucet. Paling mahal berapa? Paling mahal ada yang baju malam itu sih karena memang bahan dasarnya songket gitu. Nah kalau songket itu kan memang pengerjaannya aja ada yang sampai 1 tahun. Nah 1 tahun itu kita harus bisa memenuhi kebutuhan hidup si pengrajin selama 1 tahun. Jadi Gitu. berapa Jadi mulailah baju? Iya, Ya. baru menyebut 850 aja yang kos-kos ini udah pucat. Jadi jangan sebutkan angka tertinggi lah ya. Nanti mereka pingsan. Kelihatannya Didit udah menemukan passionnya ya, menemukan lentera jiwanya. Walaupun dulu masuk arsitek, tapi sekarang sebagai perancang busana, fashion designer. Pertanyaannya mungkin apakah Didit bahagia dengan pekerjaannya sekarang? Pastinya. Pasti bahagia. Nah, banyak juga penonton, terutama anak-anak muda yang sampai hari ini masih galau. Ababil. Ababil. Ya, mereka masih mencari-cari, aku ingin jadi apa, aku ingin menekuni profesi apa, bekerja sebagai apa. Ya, dan takut karena jurusannya mungkin dia nggak suka, tapi dia tidak mau melanjutkan di bidang pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Nah, mungkin Didit bisa berbagi pengalaman Didit, apa yang mau Didit sampaikan bagi yang masih galau? Buat yang masih galau itu sebenarnya ikutin kata hati sih. Cuman kadang suka bingung kalau kata hatinya ketutup sama dari orang tua atau dari lingkungan gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah intinya adalah kalau kebahagiaan itu kan nggak perlu orang lain yang kasih tahu. Kita dalam detik ini pun are you happy or not gitu. Tetapi masalahnya adalah untuk terjun membangun perusahaan sendiri atau kerja sendiri itu nggak cuma butuh passion gitu. Kita beli ke pasar juga nggak butuh juga nggak hanya butuh dengan passion, tapi harus terukur dan memang harus punya satu planning atau rencana gitu. Jadi kalau sarannya adalah apabila kuat di satu bidang tertentu, jadilah yang terbaik di sana. Dan untuk misalnya satu usaha kan akan didukung oleh ada yang ekonominya dan segala macamnya itu, kemudian berpartnerlah dengan teman-teman yang memang kuat di sana gitu. Jadi nggak mungkin memang satu orang itu Superman bisa menguasai semuanya, ya keuangan juga, ya HR juga gitu. Nah, tapi paling tidak carilah apa yang membuat kamu bahagia. Baik, Didit, terima kasih, sukses buat kamu ke depan ya. Terima kasih sudah berbagi. Tapi sebelum balik, menyiapkan sesuatu untuk Bang Andi. Ini adalah paduan dari lurik dan tenun dari Bali. Ini bisa dipakai sebagai shawl. Oh, gini, cara makanya gimana? Gini, sorry.
Terima kasih Dit, sukses Sama-sama. selalu ya. Sama-sama, Thank you. Bang.